Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizmal Diviko Sahata. Saya Ikram Maulana. Saya Mulidani Pak. Di sini kita akan mempresentasikan industri 4.0. Oke, kita lanjut. Kita mulai dengan definisi industri 4.0. Definisinya yaitu revolusi digital yang menggabungkan teknologi canggih seperti AI, IoT, Big Data, robotika, dan otomasi cerdas dalam sistem produksi dan manufaktur. Kita lanjut ke latar belakang dan relevasi industri. Latar belakangnya yaitu dapat menyatukan dunia digital dan fisik serta menawarkan peluang baru untuk mengumpulkan, menyebarkan, dan menggunakan informasi. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi dalam skala besar di dalam perusahaan. Menurut Sapitri tahun 2019, dengan munculnya revolusi industri 4.0 akan banyak teknologi membantu pekerjaan-pekerjaan manusia untuk meningkatkan produksi di dalam perusahaan, serta dapat mempercepat proses pekerjaan dan memaksimalkan jam dalam bekerja. Dari penjelasan tersebut, revolusi industri 4.0 adalah sebuah revolusi baru yang muncul, revolusi berbasis teknologi yang dapat secara langsung membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan munculnya teknologi baru, maka akan berdampak bagi dunia perindustrian, bisnis, dan sumber daya manusia. Bukan hanya teknologi di dalam pabrik yang akan berubah, namun sistem pengelolaan dari sistem teknologi bisnis dan sumber daya manusia juga akan berubah. Di sini kita lanjut ke ciri-ciri industri 4.0. Baik, di sini kita lanjut ke ciri-ciri industri 4.0. Yang pertama ada interkoneksi. Apa sih interkoneksi itu? Jaringan digital yang menghubungkan mesin, perangkat, dan manusia. Dan yang kedua ada otomatisasi. Apa sih otomatisasi? Penggunaan teknologi untuk menggantikan pekerjaan manusia dalam proses produksi. Jadi menggunakan robot ya. Mungkin bisa dibilang menggunakan robot. Yang ketiga ada analitik data. Analitik data adalah pengumpulan dan analisa data untuk menghasilkan wawasan bisnis yang bernilai. Dan yang keempat ada penggunaan sumber daya. Penggunaan sumber daya adalah pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien melalui teknologi cerdas. Dan yang terakhir ada customization. Apa sih customization? Yaitu produksi massal yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Baik, di sini kita lanjut kepada teman saya Ikram Maulana, dipersilahkan. Oke, di sini akan dilanjut ke poin berikutnya. Ada teknologi inti industri 4.0. Ada apa aja sih poin-poinnya di teknologi inti industri 4.0? Ada Internet of Things atau bisa disebut IoT, jaringan perangkat terhubung yang memungkinkan pertukaran data. Lalu ada Artificial Intelligence atau biasa disebut AI, kemampuan komputer untuk melakukan tugas cerdas seperti pengenalan pola, seperti pembelajaran mesin, dan pengambilan keputusan. Lalu ada Big Data. Big Data itu mengumpulkan data, penyimpanan, dan analisis data dalam skala besar untuk menghasilkan wawasan bisnis.
Yang juga ada robotika dan otomasi. Penggunaan robot dan sistem otomatis dalam proses produksi sekarang udah banyak mungkin di perusahaan-perusahaan manufaktur yang udah memakai robotik dengan bisa mengurangi karyawan-karyawan dikeluarkan gitu. Hampir ada beberapa perusahaan manufaktur yang sudah menggunakan teknologi otomatis atau robotika. Juga ada keamanan cyber. Teknologi keempat dalam pengembangan yang terjadi di industri 4.0 adalah keamanan cyber, yang merupakan bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki perusahaan dari adanya serangan cyber atau kebocoran data pun. Cyber attack sendiri merupakan segala jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas atau ketersediaan sebuah informasi. Juga ada integrasi sistem teknologi teknologi yang dalam pengembangan terjadi di industri 4.0 adalah sistem integration atau integrasi sistem yang merupakan rangkaian penghubung antara beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Sistem tersebut juga yang akan menggabungkan antara komponen subsistem ada dalam satu sistem sehingga dapat menjamin setiap fungsi yang ada dapat bekerja dengan baik sebagai satu kesatuan dari sistem yang ada. Lanjut ke poin berikutnya. Di sini ada dampak industri 4.0. Ada apa aja sih di dalam dampak industri 4.0 itu? Ada 4 poin di sini. Yang pertama ada transformasi bisnis, perubahan cara kerja, produksi, dan pemasaran yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Yang poin kedua ada peningkatan produktivitas. Otomatisasi dan analitik data membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Berarti kayak yang sebelumnya dari produksinya sehari bisa menghasilkan 50 produk, dengan ditingkatkan produktivitasnya otomatis bisa menambahkan juga hasil barang yang diproduksi yang asalnya 50 bisa jadi 100 produk yang terjadi dalam satu hari. Otomatis ada G plus 50 perharinya penambahan produk yang terjadi dari tiap harinya. Lanjut ada di poin ketiga ada perubahan pekerjaan. Beberapa pekerjaan manusia akan digantikan oleh teknologi, sementara pekerjaan baru yang lebih berfokus pada keahlian digital akan muncul. Udah banyak banget contohnya kayak di kawasan industri seperti di Cikarang ataupun di perusahaan-perusahaan manufaktur yang sudah menggunakan sebagian mesin produksinya menggunakan robotik atau menyesuaikan dengan industri 4.0 ini. Otomatis banyak manusia yang di PHK atau yang jadi tidak mempunyai pekerjaan. Jadi banyak lowongan kerja yang berfokusnya pada keahlian digital, ya seperti kita yang dibalik sistem otomatis robotnya, kita yang mengendalikan robotnya. Seperti contohnya sebelum adanya robot di satu line bisa 10 pekerja, dengan adanya robot jadi hanya satu pekerja yang mengendalikan robot itu sendiri. Lalu di poin keempat ada kesempatan dan tantangan. Di sini peluang inovasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tantangan dalam hal privasi data, keamanan cyber, dan kesenjangan keterampilan. Materi selanjutnya disampaikan oleh Muji.
Oke, lanjut. Di sini ada contoh penerapan industri. Yang pertama, smart manufacturing, yaitu pabrik cerdas dengan mesin yang terhubung dan sistem produksi yang terintegrasi. Ada yang kedua, Internet of Things, yaitu IoT. Dalam transportasi, kendaraan terhubung, manajemen lalu lintas yang pintar, dan pengiriman logistik yang efisien. Ada yang ketiga, healthcare, yaitu penggunaan teknologi canggih seperti telemedicine atau robot bedah dan sistem manajemen data medis untuk meningkatkan layanan kesehatan. Dan di sini ada yang keempat, yaitu smart cities, yaitu penggunaan teknologi untuk mengoptimalkan penggunaan energi, manajemen limbah, transportasi cerdas, dan kualitas hidup di kota. Dan selanjutnya di sini ada kesimpulan, yaitu industri 4.0 adalah revolusi industri yang mengubah cara kerja, produksi, dan bisnis secara keseluruhan. Dan ada dampaknya meliputi peningkatan efisien, produktivitas, dan peluang inovasi, tetapi juga tantangan dalam hal keterampilan, keamanan data, dan regulasi. Dan selanjutnya ada penting bagi perusahaan dan pemerintah untuk mempersiapkan menghadapi perusahaan ini mengambil dimanfaat dari potensi industri 4.0. Oke, saya akan menambahkan kesimpulannya ya. Di sini kita lihat dari kelebihan industri 4.0 di zaman sekarang, yaitu efisiensi operasional. Industri 4.0 memungkinkan otomasi yang lebih tinggi, penggunaan robotika, dan sistem produksi yang lebih terintegrasi. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi, dan mengoptimalkan rantai pasokan. Dan kelebihan yang kedua yaitu inovasi produk dan layanan. Teknologi seperti kecerdasan buatan dan analitik data memberikan peluang baru untuk mengembangkan produk dan layanan yang inovatif. Industri 4.0 memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang lebih baik untuk memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan pengalaman mereka. Untuk kekurangannya yaitu ketidaksetaraan akses. Penerapan teknologi industri 4.0 membutuhkan investasi yang signifikan. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan antara perusahaan yang mampu mengadopsinya dengan yang tidak mampu, terutama di negara-negara berkembang. Ketidaksetaraan akses dapat memperkuat kesenjangan ekonomi antara negara-negara. Dan yang kedua, kekhawatiran terhadap kehilangan pekerjaan. Kemajuan dalam otomasi dan robotika dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam beberapa tugas. Hal ini memunculkan kekhawatiran tentang penurunan lapangan kerja dan dampak sosialnya. Meskipun teknologi baru juga menciptakan pekerjaan baru, transisi bagi pekerja yang terdampak bisa sulit. Jadi gini ya guys, singkatnya, industri 4.0 itu bagus bagi perusahaan dengan produksinya lebih cepat menggunakan robot, tetapi banyak juga karyawan yang di PHK karena robot tersebut. Ini dari segi perusahaan yang menggunakan robot. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami tentang materi industri 4.0. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam video. Saya Rizmal Livi Kosata. Saya Ikram Maulana. Saya Widya Nipa. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.